Sejak kemunculannya, iPhone 11 series ini adalah salah satu smartphone yang paling banyak dicari, terutama di Indonesia. Salah satunya adalah iPhone 11 Pro ini, dan bahkan waktu pertama kali masuk Indonesia, waktu statusnya masih BM, bahkan stoknya langka di mana-mana. Nah, sekarang udah tahun 2020, lebih tepatnya Januari 2020. Apakah smartphone ini masih layak untuk dibeli, atau apakah tunda dulu aja belinya, atau jangan-jangan jangan dibeli? Gue akan ceritakan semuanya kepada kalian di sini. Selamat datang di Curhat Gadget. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan selamat tahun baru 2020 buat teman-teman semua, karena ini adalah video pertama gue di tahun 2020. Dan ya, selamat tahun baru dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Amin. Dan ngomongin tentang iPhone 11 Pro ini, gue udah pakai sekitar 3 bulanan dan pertama kali gue beli ini harganya 21,5 juta rupiah. Dan ini adalah seri yang 256GB dengan warna midnight green. Dan pertimbangan kenapa gue memilih 11 Pro, bukan 11 Pro Max, adalah karena ukurannya. Gue suka dengan smartphone yang ukurannya mungil karena gue terbiasa menggunakan smartphone berukuran besar. Untuk daily driver gue yang lain, gue menggunakan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Jadi, ukurannya cukup jumbo dibandingkan ini. Dan juga dari body materialnya, gue lebih suka ini dibandingkan yang seri 11 karena ya seri 11 terlalu sama dengan iPhone gue yang sebelumnya, iPhone XR. Kalau yang ini agak sedikit berbeda dan ini jadi lebih elegan kelihatannya. Dan untuk hal-hal yang gue suka dari iPhone ini dan bisa jadi pertimbangan kalian untuk beli, yang pertama adalah battery life-nya. Menurut gue, improve banget dibandingkan seri iPhone yang sebelumnya. Jadi kalau kalian mencari iPhone dengan baterai yang bagus, akhirnya ada di iPhone ini. iPhone 11 Pro ini punya baterai yang bagus banget. Padahal sebelumnya gue udah pakai iPhone XR yang menurut gue baterainya udah cukup hemat, tapi di sini gue kaget dengan kemampuan baterainya. Misalkan pagi hari selesai gue charge gitu ya, gue cabut, kemudian gue pergi seharian keluar rumah, kemudian balik lagi malam, gue wifi-an di rumah sampai ketiduran dan besok paginya lupa di charge, biasanya baterainya tuh masih lumayan cukup, sekitar 30%-an masih ada, jadi nggak sampai bener-bener lowbat. Padahal gue pakainya tuh bener-bener aktif karena untuk merekam konten juga, meskipun konten ringan cuman buat Instagram. Kecuali mungkin kalau gue rekam video secara full ya, mungkin baterainya ya lumayan boros, tapi kalau gue pakai sosial media aktif biasa, ini hemat banget hitungannya. Bahkan gue bisa bilang dibandingkan Samsung Galaxy Note 10 Plus gue, rasio nge-charge-nya lebih sering Samsung Galaxy Note 10 Plus gue jauh dibandingkan ini. Padahal sama-sama pakai seluler dan kalau di rumah sama-sama pakai wifi, tapi itu jauh lebih boros dibandingkan ini. Jadi gue kagum banget sama kemampuan baterainya. Kemudian untuk hal berikutnya yang gue suka dari iPhone ini adalah triple kameranya yang menurut gue cukup efektif dan tanpa melebih-lebihkan, menurut gue ini hasil kameranya jarang gagal. Tapi ada beberapa catatan. Kalau lo niat ngambil gambar super jauh, misalkan untuk nonton konser, dan lo berniat ngambil gambar muka dari vokalisnya gitu ya, secara detail dan bagus gitu, dan kalian pakai ini padahal kalian duduk di tribun, menurut gue ini akan payah banget deh, karena zoomnya ini pasti lewat dibandingkan Android yang kekinian saat ini. Misalkan kayak Oppo Reno 10 Time Zoom atau Huawei P30 Pro atau Mate 30 Pro, itu memiliki zoom yang jauh lebih baik dibandingkan handphone ini. Tapi kalau kalian ambil gambar normal dan gambar wide, menurut gue smartphone ini nggak kalah sama sekali. Bahkan yang bikin gue cukup kaget adalah kemampuan night mode-nya, yang menurut gue lumayan banget untuk di kelasnya. Nggak spesial memang, tapi gue kaget banget hasilnya bisa sebagus itu. Dan opini gue pribadi, sebenarnya Apple itu kameranya kuat di perekaman video. Karena memang untuk perekaman video ini hasilnya luar biasa. Terutama untuk kondisi low light, kalau kalian ngerekam gambar dibandingkan dengan Android kekinian saat ini, itu bisa menghasilkan noise yang lebih sedikit dan gambar yang juga lebih terang dan frame drop yang lebih sedikit kalau ada perubahan cahaya yang terlalu drastis. Menurut gua hasil videonya ini bisa dianggap bahkan semi-profesional. Karena waktu gue ke Hawaii kemarin, datang ke Qualcomm Snapdragon Tech Summit, gue ketemu dengan banyak banget konten kreator, vlogger, dan juga jurnalis yang merekam konten mereka menggunakan iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max. Jadi bisa gue bilang kekuatan kameranya itu ada di perekaman videonya. Dan hal berikutnya yang juga gue suka dari smartphone ini adalah editor fotonya. Ya, Apple menyediakan editor langsung untuk foto-fotonya dan ini bisa langsung tanpa install aplikasi lagi. Jadi kalian tinggal buka galeri, pilih fotonya, dan pilih edit. Dan yang gue suka dari aplikasi editornya ini menyediakan preset yang menurut gue oke banget. Dan juga sistem autonya itu benar-benar bisa mengoptimalkan gambar dengan baik. Kalau mengutip opini dari Komaditya, nih idola gue, seorang travel vlogger yang sangat-sangat paham mengenai dunia fotografi dan videografi, yang juga Twitternya udah centang biru ya. Dia pernah beropini yang gua kutip, dan semoga dia juga nggak mengutip orang lain waktu nulis opini itu, tapi kurang lebih dia ngomong gini, kalau di Android hasil fotonya seakan bilang, nih fotonya udah gua ambil, udah gua maksimalin, dan ini yang paling bagus. Gitu.
Dan kalau untuk iOS, seakan-akan bilang kayak gini. Nih, foto gue ambil, silahkan kalau mau dioptimalkan lagi atau diedit sesuka selera lo. Tapi nggak diedit pun hasilnya tetap natural. Gitu. Jadi, kalau di Android itu seakan-akan bentar-bentar HDR, bentar-bentar Face Beauty gitu. Tapi kalau di iPhone itu cenderung lebih natural aja, meskipun nggak gimana-gimana, dan tetap bisa diedit. Makanya nggak heran kalau kalian tanya ke orang awam tentang hasil kamera dari iPhone, mereka rata-rata akan bilang bagus dan hasilnya cukup bagus untuk diedit lagi berikutnya. Dan ya, memang hasilnya seperti itu. Beda sama Android yang bentar-bentar Face Beauty, bentar-bentar HDR gitu. Nggak HDR, nggak Android kesannya. Tapi ya gitu. Dan juga hal lain yang nggak kalah penting dari iPhone 11 Pro ini, punya komputasi yang menurut gue luar biasa banget. Meskipun Apple selama ini memang tidak pernah gembar-gembor mengenai spesifikasi. Kalau kalian lihat mengenai iklannya, mereka nggak yang gimana-gimana mengenai spesifikasi. Intinya Apple nggak pernah bacot mengenai spesifikasi, tapi hasilnya ada. Dan kalau Androidku dari awal kan memang udah war-warnya tentang spesifikasi, RAM segini, kamera segini, prosesor gini gitu. Tapi kalau ini kan ya kalem aja gitu, nggak pernah yang gimana-gimana, tapi hasilnya wah gitu. Contohnya untuk edit 4K sekalipun, ini rasanya aman karena gue pakai dua aplikasi editor di sini, LumaVision dan juga Adobe Rush. Dan gue banyak merekam 4K karena ini bisa 4K sampai 4K 60 fps. Dan gue kadang-kadang ngedit juga di smartphone-nya langsung, jadi hasilnya juga bagus, aman, dan kadang juga gue pakai color grading karena gue ngerekamnya pakai Filmic Pro. Dan sekali lagi, semua komputasinya bisa dilakukan hanya dari smartphone. So, this is monster. Lalu untuk main game gimana? Menurut gue untuk main game, ya ini ya, sebenarnya ini opini pribadi ya. Menurut gue, ini malah sebenarnya gaming phone sesungguhnya buat gue. Karena gue lebih sering main game malah di sini dibandingkan di handphone Android gue. Untuk main game nggak nge-lag. Untuk dikoneksiin ke AirPods nggak nge-lag juga, nggak delay gitu. Kalau banyak Android kan ke Bluetooth atau True Wireless itu banyak delay. Kalau itu nggak delay sama sekali, jadi enak banget buat main game. Smartphone-nya juga cenderung lebih adem dan respon time untuk layarnya juga bagus. Kemudian ya, ini benar-benar berasa gaming phone kalau buat gue. Oh ya, untuk layarnya, ini layarnya udah pakai Super Retina XDR display ya, yang berbasis OLED. Ya, kalau nggak mau dibilang OLED, ya pokoknya berbasis OLED gitu ya. Jadi warnanya lebih bagus, hitamnya lebih hitam nih, kalian lihat darknya benar-benar dapet banget. Jadi ya buat main game jauh lebih enak, nonton jauh lebih nyaman. Dan sebagai tambahan, iPhone itu selalu di mana-mana aksesorisnya paling banyak. Jadi jangan pernah takut kalau kalian suka customize, personalisasi smartphone kalian. Tenang, aksesorisnya banyak banget, perintilannya banyak banget, dan harganya bervariasi. Mulai dari yang murah banget sampai yang mahal banget ya. Jadi ini kalau aksesoris mah aman. Dan itu tadi adalah kelebihan-kelebihan iPhone 11 Pro menurut gua. Dan apakah sebagus itu? Jawabannya tentu saja tidak. Karena cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Meski harus gua akui ketidaksempurnaan dari iPhone 11 Pro ini cukup bias, dan gue perlu sedikit kasih pengantar mengenai hal ini. Jadi sebelum smartphone ini dirilis, sebenarnya kita udah dengar banyak banget leak-nya, kemudian juga rumornya, sehingga ekspektasi gue itu meninggi dengan seiring waktu sampai akhirnya ini dirilis. Apalagi gue adalah pengguna tipe sebelumnya, gue pakai iPhone XR, jadi ekspektasi gue makin tinggi lagi. Dan ketika masuk Indonesia, gue tahu harganya tinggi banget, dan effortnya besar banget untuk gue mendapatkan smartphone ini. Ya jelas ekspektasi gue udah nggak bisa diturunin lagi. Lalu setelah gue beli dan gue rasakan experience smartphone-nya, apakah hasilnya bagus? Ya bagus gitu, tapi apakah hasilnya sesuai dan melampaui jauh dari ekspektasi? Not really. Untuk beberapa aspek gue merasa tidak ada perubahan yang signifikan, terutama masalah layout, kemudian desain secara umum. Menurut gue ini masih sama aja dengan iPhone tipe sebelumnya. Ada semacam similarity trap atau perangkap kesamaan gitu dari smartphone ini. Jadi dari hal produk desain menurut gue masih banyak hal yang perlu diimprove. Satu-satunya yang menjadi pembeda ya ini turun, kemudian ini begini. Udah, jadi masalahnya di sini adalah bukan karena smartphone-nya jelek, bukan, tapi karena woro-woronya udah bagus banget. Kemudian ekspektasi gue terbangun sangat tinggi, sehingga ketika gue cocokin antara experience yang gue rasakan dan juga ekspektasi gue, ternyata ya memang match, tapi tidak signifikan jauh dibandingkan ekspektasi gue. Gue berharap ini melebihi ekspektasi gue, tapi ternyata ya segitu aja. Dan hal kedua yang gue rasa gue nggak suka, tapi ini subjektif banget-bangetan adalah desain dari layout kameranya. Dan gue udah sampaikan ini di mana-mana. Gue sampaikan ini di Instagram gue juga bahkan. Kalau gue sebenarnya kurang suka sama layout kameranya, entah kenapa gue nggak suka.
Mungkin ya gue nggak bisa mereferensikan yang bagus seperti apa, karena sebelumnya menurut gue cukup oke dengan 2 kamera kayak gitu udah oke lah ya, tapi dengan begini bentuknya kayak kurang aja gitu. Memang sih kalau ditanya balik apakah gue punya alternatif desain yang jauh lebih baik dibandingkan ini, gue nggak punya karena gue bukan product designer. Dan lagi kalau gue ngelihat makin kesini perkembangan kamera dari Android juga ya makin aneh-aneh ya. Jadi gue melihat ini seakan-akan jadi tidak seburuk itu. Tapi ya tetap aja gue nggak suka. Kualitasnya bagus banget dan mungkin juga ini udah dipikirkan baik-baik, tapi I'm so sorry, I don't like it. Dan juga ada hal minor yang gue rasakan di sini kurang gitu ya, yaitu adalah masalah signalnya. Gue mencoba menggunakan provider yang sama dengan handphone lain Android gitu ya. Kemudian gue pindah kartunya ke sini, ternyata signalnya lebih buruk. Dan juga wifi-nya juga kadang-kadang sering terputus secara random dan gue nggak tahu kenapa. Padahal menggunakan wifi yang sama dengan iPhone Android gue. Jadi masalah signal dan jaringan kadang-kadang ini agak sedikit merepotkan. Gue nggak tahu kenapa, tapi itu terjadi di gue. Mungkin ini case by case, jadi gue nggak bisa kasih bilang ini adalah hal yang sangat-sangat buruk dan permanen gitu ya. Tapi gue nggak tahu kenapa itu terjadi di gue. Signalnya kadang-kadang lemah banget ini, kadang-kadang ya, gue nggak tahu kenapa. Mungkin gue lagi bad luck kali ya, jadi kejadiannya kayak gitu, tapi sering. Dan konklusinya, apakah iPhone 11 Pro ini worth it untuk dibeli pada saat ini? Well, karena gue dengar harganya udah turun dari 20 juta, sekarang di bawah 20 juta, dan juga udah banyak garansi distributor resmi di Indonesia, menurut gue iPhone ini layak untuk dibeli, worth to buy. Tapi dengan catatan, kalian memang butuh iPhone ini. Karena kalau kalian udah nyaman dengan smartphone kalian, menurut gue kalian udah nggak perlu ganti ke smartphone ini. Apalagi kalau itu adalah iPhone generasi sebelumnya atau Android dan kalian udah nyaman pakai itu, menurut gue nggak perlu naik ke sini. Karena memang mudah sih kalau dari iPhone pindah ke iPhone ya. Tapi kan kalau dari Android pindah ke iPhone tuh agak ribet, perlu adaptasi lagi. Jadi kalau dipakai buat kerja dan lain-lain itu kadang-kadang mengganggu. Tapi kalau memang kalian butuh smartphone untuk upgrade gitu ya ini adalah salah satu rekomendasi gue dan ini cukup layak untuk dibeli. It's a really great phone. Dan sebagai penutup, gue cuma mau bilang kalau smartphone saat ini udah lebih dari sekedar alat komunikasi. Ini bisa jadi teman baik di saat kalian lagi bosen, ini bisa jadi alat bantu yang baik juga untuk kalian kerja, atau juga bisa sebagai distraksi yang luar biasa mengganggu pada sebuah hubungan. Jadi ya, smartphone udah lebih dari yang seharusnya. Tapi perlu diingat kalau teknologi itu hanya alat. Jadi baik atau buruknya itu balik lagi ke yang menggunakannya, yaitu adalah kita. So, gunakanlah dengan bijak smartphone kalian. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah menonton Curhat Gadget. Dan ya, Wisnu Kumoro pamit. Dadah.